Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dalam pembahasan soal. Kali ini saya akan bahas tentang kemagnetan bagian yang pertama. Oke, tak lupa kami minta dukungan para pemirsa untuk like, subscribe bagi yang belum, juga nyalakan tombol lonceng. Dan jika video ini nanti bermanfaat, silahkan di-share ke para pengguna yang lain. Oke, saya mulai. Soal yang pertama adalah daftar berapa jenis bahan. Ya, ada daftar berapa jenis bahan. Bahan yang sulit ditarik oleh magnet adalah titik-titik. Ya, kita disuruh milih dalam soal itu. Tentunya bahan itu dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu bahan magnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik itu yang ada ferromagnetik yang ditarik kuat oleh magnet, dan ada paramagnetik yang ditarik lemah oleh magnet. Bahan yang ketiga adalah diamagnetik yang tidak ditarik atau bahkan sedikit ditolak oleh magnet. Dari 4 bahan ini ada besi. Besi ini adalah bahan ferromagnetik. Berarti ini bisa ditarik oleh magnet. Kuat ini. Seng ini adalah diamagnetik. Nah, kemudian nikel ini ferromagnetik. Emas itu diamagnetik. Maka yang sulit ditarik oleh magnet di sini berarti adalah seng dan emas. Karena ini merupakan bahan yang merupakan ditolak oleh magnet. Soal yang kedua. Berikut ini tindakan-tindakan yang dapat merusak kemagnetan suatu bahan. Kemagnetan suatu bahan bisa dihilangkan dengan dialiri arus bolak-balik. Mana dialiri arus bolak-balik? Nih, ada nih, oke. Kemudian dipukul-pukul. Kemudian dipanaskan. Dipanaskan berarti dibakar. Ada 3. Tiga perlakuan ini adalah menjadikan magnet elementer pada magnet akan menjadi tidak teratur. Maka di sini ada 3 ya yang menjadikan magnet berubah menjadi kehilangan sifat kemagnetannya. Oke, sementara dialiri arus DC kemudian ditempeli dengan besi lunak, ini tidak masalah. Kita lanjutkan soal nomor 3, ini soal yang mudah ya. Nomor 3. Perhatikan elektromagnet dan magnet OP seperti gambar berikut. Elektromagnet Mn dan magnet OP. Jika antara N dan O, ini dan ya, maaf ya, ini dalam soal ini dan N dan O tolak menolak. N dan O tolak menolak. Berarti N dan O sama kutubnya. Coba kita lihat dulu. Ini simbol sumber arus listrik. Yang panjang menunjukkan positif. Berarti ini positif, ini negatif. Arus listrik mengalir dari positif menuju ke negatif. Berarti ke sana arus listriknya. Ini. Sehingga di sini arah arus listriknya, kalau dilihat dari sebelah sini, dilihat dari sini, sebelah kiri M atau dari M, maka arah putaran arus itu searah jarum jam atau putaran ke kanan. Kalau sekrup diputar ke kanan. Nah, kalau sekrup diputar ke kanan itu gerakan sekrup adalah ke depan, maju. Nah, arah gerakan sekrup itu menunjukkan kutub utara. Sehingga yang kutub utara antara MN adalah N. Ini adalah utara. Nah, tadi disebutkan bahwa MN dan O tolak menolak. Berarti O juga utara. Berarti ini selatan, ini selatan. Jadi kutub-kutub MNOP berturut-turut ya, adalah SU US. Ya. SU
S. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi menggunakan aturan putaran sekrup untuk menentukan kutub-kutub elektromagnet. Diputar ke kanan, sekrup bergeraknya ke depan, maka di sini N ya menjadi kutub utara. Kalau dilihat dari sebelah, misalnya sebelahnya N, dari sebelah N, dilihat dari sebelah N, maka putarannya ke kiri, maka sekrup gerakannya mundur, sama saja. Gerakan mundur itu menuju N, maka N adalah kutub utaranya. Oke, kita lanjut. Mudah, berikut ini yang bukan merupakan sifat magnet adalah, coba kita lihat pertanyaannya, yang bukan. Ya. Apakah gaya magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya? Ya, karena ditunjukkan oleh kerapatan garis gaya magnet. Ya. Paling rapat berarti gaya magnetnya terbesar. B. Selalu memiliki dua kutub magnet. Ya, magnet selalu memiliki kutub utara dan selatan. Selalu menunjuk arah utara-selatan. Ya, setiap magnet selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kutub-kutub magnet sejenis tarik-menarik. Salah. Yang sejenis adalah tolak-menolak. Ini. Maka jawabannya D. Kita lanjut. Kutub-kutub ujung. Ya, kutub-kutub ujung jarum kompas yang benar adalah titik-titik. Kita lihat. Kita lihat. Dimulai dari sebelah sini untuk membahasnya. Sama seperti tadi, ini adalah positif, ini negatif. Positif yang mana? Yang panjang ya. Arus listrik mengalir ke sini. Ya. Ini arah arus listrik. Maka arah putaran arusnya adalah ini. Nah, begini, ini I-nya. Menggunakan jari tangan menggenggam, nah, boleh ya. Maka ibu jari menunjukkan kutub utara. Maka di sini ibu jari menunjukkan kutub utara, di sini utara. Ini utara. Tapi kalau menggunakan arah putaran sekrup sama ya. Ini dilihat dari sebelah sini ya, sebelah kiri ya. Maka sekrup diputar ke kanan. Maka skrup diputar ke kanan, maka putaran atau gerakan skrup ke depan. Depan itu yang sebelah kanan ini. Maka yang sebelah kanan ini adalah kutub utara, sedangkan di sini berarti kutub selatan. Nah. Oke. Karena ini kutub utara, maka nomor 3 ini ya, adalah kutub selatan. Ini kutub utara. Sedangkan besi di sini ya, berada di dekat kutub selatan magnet yang elektromagnet, maka ini terinduksi. Batang besi ini menjadi magnet karena induksi oleh elektromagnet ini. Maka di sini kutub-kutubnya berlainan atau sebaliknya dengan kutub yang di dekatnya. Berarti ini U. Nah, ini S. Maka ini U. Ya. Ini S. Nah, jelas ya? Maka nomor 1 S, nomor 2 U, nomor 3 S, nomor 4 U. Kita lanjut. Jenis kutub K dan L, maaf. Jenis kutub K dan L yang dihasilkan sesuai percobaan tersebut adalah sama, ini masih sama. Ini yang plus, ini yang min. Arah putaran arusnya adalah ke sini karena ini I ya. Masih sama, soalnya sama persis tadi. Maka ini genggaman tangan kanan boleh ya. Ibu jari menunjukkan arah utara. Maka ini adalah utara, ini selatan. Ya. Berarti N itu utara, M itu selatan. Mau dilihat dengan putaran sekrup boleh. Dilihat dari N, maka arah putarannya ke kiri. Sehingga sekrup diputar ke kiri, gerakannya mundur. Maka N sendiri adalah utara. Sama.
Dilihat dari sebelah kanan boleh, dari M. Skrup diputar ke kanan karena arah arusnya mutarnya dilihat dari M arah ke kanan. Skrup diputar ke kanan, gerakannya maju, maka N adalah utara. L dan K ini besi yang diinduksi oleh elektromagnet ini. Penginduksinya berkutub S, berarti di sini U. Ini S. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut. Soal tadi sama ya. Magnet XY berinteraksi dengan magnet lain seperti dalam gambar. Proses pembuatan magnet XY yang sesuai adalah titik-titik. Kita lihat, magnet XY itu berinteraksinya, kalau kita lihat ini magnet batang dibantung, sebelah sini U berarti sebelah sini S. Kemudian kalau dilihat di sini adalah tarik-menarik. Ini tarik-menarik. Maka X adalah U. Ya, muatannya pasti berbeda karena tarik-menarik. Sehingga di sini S. Nah, sehingga kalau demikian, X adalah U, Y adalah S. Kita cari yang X adalah U, Y adalah S. Kita lihat yang sebelah ini. Ya. Kita lihat dulu yang ini. Ya. Apakah ini X-nya U? Kita lihat ini plus, ya, ini minus. Maka putarannya arus adalah ke sini, ini I. Jadi ke sana I-nya I. Putarannya begini, Y adalah U. Y-nya U ini. Ini Y berarti U. Ini S. Coba kita lihat yang sebelah kanannya. Sekarang kita lihat yang ini. Ini plus, ini min, ini arusnya, berarti putarannya adalah begini. Ke atas ya ini ya sekarang. Putaran arusnya I, ini I. Nah, skrup diputar ke kiri kalau dilihat dari J, skrup diputar ke kiri. Arus listrik itu mutarnya ke kiri, maka skrup diputar ke kiri, maka gerakannya mundur, maka Y adalah U. Y adalah U. Ini Y-nya U ya. Mana? Ini U, ini S. Kemudian kalau ini, nah, ini tadi, oh ini kebalikan dari yang tadi ya. Coba nggak apa-apa, ini kita bahas. Ya, yang ini sekarang kita bahas. Ini plus, ini min. Maka di sini arah gerakan arusnya ya, putaran arusnya kita lihat. Nah, ini skrup dilihat dari Y, maka skrup diputar ke kanan. Maka X adalah arah dari gerakan skrup. Ya. Berarti X adalah U. Tadi X-nya U, dari Y-nya S. Maka jawabannya adalah ini. Ya. Oke. Bisa dipahami? Kita lanjut. Ujung-ujung KL dan OP berturut-turut menjadi kutub. KL dan OP berturut-turut menjadi kutub. Kita lihat. KLOP. Ini besi ya. Kita lihat KL dulu. Ini plus. Ini negatif. Arusnya, nah, maka putaran arusnya ke sini. Nah, kalau dilihat dari sebelah, misalnya ini saya taruh X di sini ya. Kalau saya lihat dari X ya, dari sebelah X, maka putaran arusnya adalah putaran skrup ke kiri. Skrup dilihat diputar ke kiri, maka sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan di sini dekat X ini adalah kutub utara. Ya. Utara. Putar ke kiri, maka gerakannya mundur kutub utara. Maka di sini kutub selatan. Maka baja KL ini berarti ini utara, ini selatan. Kemudian
Nah, kalau ini tadi selatan, ini maaf, ini utara, berarti O-nya adalah selatan, P-nya adalah utara. Ini selatan, berarti M-nya adalah utara, kemudian N-nya adalah selatan. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, dimulai dari sini ya, mulainya dari sini, dari yang saya bulati ini. Plus dan minusnya, arah arusnya ke sini ya, kemudian ini putarannya, ya. Dilihat dari X tadi, skrup diputar ke kiri, maka gerakan skrup mundur, maka U adalah, di sebelah sini adalah utara. Atau menggunakan jari tangan menggenggam, ya, boleh, maka ibu jari menunjukkan utara. Oke, kita lanjut. Jika di kutub utara, maka pernyataan yang benar adalah titik-titik di kutub utara. Di ini kutub utara. Ya, pernyataan yang benar. Kita lihat di sini. Ini plusnya ya, ini plus, ini negatif. Sama seperti tadi, arus dari positif. Ya. Arahnya berarti segini, gini ya, berat arusnya. Maka dengan demikian, kalau dilihat dari A, arus itu berputar ke kanan. Atau skrup diputar ke kanan, berarti dia gerakannya maju. Ya, atau pakai genggaman tangan kanan menggenggam, ibu jari menunjukkan kutub utara. Ya, maka di sini utaranya adalah B. Ini utara. Nah, atau skrup diputar ke kanan tadi, dilihat dari A, maka gerakannya maju, maka B adalah utara. A adalah selatan. Ya, ini selatan. Maka coba kita lihat yang benar mana. A dan C tarik menarik, A dan C tarik menarik. A dan C itu S dan S tarik menarik, salah. Kemudian B dan D tolak menolak, B dan D tolak menolak. U dan U tolak menolak, betul. A dan D tolak menolak, salah. A dan D harusnya tarik menarik. B dan C tolak menolak, B dan C tarik menarik. Oke. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, kita lanjut. Soal ke-10. Setelah besi EF dan besi GH menjadi magnet, EF dan GH ini EF dan GH menjadi magnet. Kemudian ujung-ujungnya saling didekatkan, maka garis-garis gaya magnet yang benar dilukiskan oleh titik-titik. Ini arah gerakan penggosokan ini adalah ke sana, ya, ke kanan, ke arah F. Maka ujung terakhir yang digosok memiliki kutub yang berlawanan dengan penggosok. Penggosoknya U, maka di sini adalah S. Nah, berarti ini U, gitu ya. Kemudian ini besi ini diinduksi dengan magnet. Untuk penginduksinya adalah kutub utara, maka yang dekat dengan penginduksi adalah kutub selatan. Nah, berarti ini adalah utara. Coba kita lihat apakah pernyataan yang kita lihat yang ini dulu, apakah benar ini. Ini E dan G, ini tarik-menarik dengan arah masuk, ya, arah garis gaya masuk. Berarti ini U dan U maksudnya. Maaf. Kalau tarik-menarik arahnya masuk semua. Maaf, tolak-menolak ya. Tolak-menolak arahnya masuk semua. Berarti ini U dan U ya. E dan G. G itu S. Salah, ini salah. Sekarang yang bawah. E dan H. E itu U. U itu arahnya keluar ya. U itu utara. Utara itu arahnya keluar. Ya. Kemudian H itu arahnya H itu utara juga ya. H itu utara. E utara, H utara. Arahnya keluar. Ya. Ini tolak menolak. Ya, tolak menolak.
berarti dia betul ya, arahnya keluar. Ya, jawabannya ini. Jawabannya yang ini. Oke. F dan G. Coba kita lihat F dan G. Yang ini kita lihat F dan G. F itu adalah S, G itu S juga. Tolak menolak. Ini kok tarik menarik. Nah ini salah. F dan H, F dan H. F itu S, H itu U. Ya. Tolak, tarik menarik. Ya. F dan G tadi S dan S. F dan H, S dan U. Tarik menarik betul, tarik menarik arahnya dari H menuju U. Salah ya tadi. Oke, kita lanjut. Yang bentar ini saya ini dulu. Ini salah ya. Ini salah juga. Ini salah. Harus ini arahnya kebalik. Kita lanjut. Jika batang PH itu adalah US, PH itu US, merupakan magnet buatan. Gambar di bawah ini yang menunjukkan proses pembuatan magnet pada batang PH yang benar adalah titik. P itu U, H itu S. P itu U, H itu S. Apakah betul? Ini SU, U ditarik, digosokkan ke P menjadi ini. Salah ya. Harusnya ini menjadi S. Ini salah. Ini salah. Coba kita lihat yang ini. U digosokkan ke arah Hi. U digosokkan ke arah Hi, berarti Hi itu menjadi S. Benar enggak? Hi itu S, betul. Nah, ini ya, betul ya, ini betul jawabannya. Ini tadi U digosokkan ke P, ini harusnya ini menjadi S. Nah, tapi ini U berarti salah, ini salah. Jadi jawabannya yang ini sebelah kanan ini ya. Ini jawabannya betul. Lanjut. Ujung kutub kompas EFGH dan IJ secara berturut-turut adalah titik-titik. Kita lihat. Kuat arusnya dimulai dari sini. Ini kuat arus. Maka kalau dilihat dari D, maka D itu yang sebelahnya D itu adalah kutub apa, kita lihat. Maka putaran arus listriknya dilihat dari D adalah ke sini. Skrup diputar ke kiri, maka D adalah kutub utara. Karena putar ke kiri, gerakannya ke belakang, mundur. Berarti ini utara. Kita menggunakan genggaman tangan juga boleh. Arah genggaman tangannya ini, ya, ini genggaman tangannya ini, arah genggaman tangannya begini. Ini arah keempat jari, ya, sehingga ibu jarinya menunjuk ke arah D. Ini utara ya. Kalau utara berarti E adalah selatan, karena tarik menarik. Berarti F adalah utara. Nah, ini utara berarti ini selatan. Nah, kalau begitu jarum kompas ini ya, ini karena berada dekat dengan selatan, di sini adalah utara. Nah, utara berarti di sini selatan, berarti B-nya ada, G-nya adalah selatan, H-nya adalah utara. S ini selatan, maaf A itu selatan, maka yang dekat adalah utara. Berarti J-nya adalah selatan. Saya kira mudah dipahami di sini. Yang dekat, karena tarik menarik itu kalau berbeda kutub, maka yang dekat dengan S berarti U, yang dekat U berarti S. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Jika besi PH telah menjadi magnet, kutub P dan H adalah titik-titik. Nah, kita lihat arah gerak arusnya dimulai dari sini. Ini plus, ini min. Ya, selalu dimulai dari kutub-kutub baterainya. Buat arusnya. Maka arah arusnya seperti ini. Ya. Arah arusnya. Maka genggaman tangannya, 4 jari tangan yang menggenggam itu seperti ini arahnya. Maka dengan demikian P adalah kutub
utara, karena P yang ditunjuk oleh ibu jari. Q adalah selatan. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan cara pembuatan magnet secara induksi. Induksi. Kutub-kutubnya berarti A adalah kutub utara. Nah, ini kutub utara, B kutub selatan. Kita lanjut. Udah. Peralatan berikut yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik adalah elektromagnetik itu berarti magnet yang terbuat dari listrik. Nah, kipas angin. Kipas angin, jam tangan, lampu listrik, kompor listrik. Kita lihat. Ya, di sini adalah yang paling betul kipas angin. Kenapa bukan jam tangan? Jam tangan yang menggunakan batu baterai juga menggunakan elektromagnet. Tapi jam tangan ada yang diputar. Ya. Sekali lagi, jam tangan ada yang diputar. Maka kalau jam tangan yang diputar itu tidak menggunakan elektromagnet. Dia menggunakan energi mekanik. Mereka ini salah. Kompor listrik salah. Lampu listrik juga salah. Kita lanjut. Arah garis gaya magnet yang benar adalah dari U menuju S. Kalau seperti ini, dari U menuju S tarik-menarik, betul ya? Betul. Ini S menuju U, salah. Salah. Ini tolak-menolak, dari dengan dengan U itu berarti arahnya masuk, ini salah. Ini S dengan S harusnya arahnya keluar. Ini. Arahnya ini masuk ya, arahnya masuk. Ini salah. Oke, kita lanjut berikutnya nomor 17. Arah medan magnet yang benar ditunjukkan gambar di bawah ini. Nah, medan magnet yang benar kita lihat yang A apakah benar? Kita lihat yang ini dulu. Ibu jari menunjuk ke bawah. Itu menunjukkan arah arusnya. Kemudian 4 jari yang menggenggam adalah arah medan magnetnya. Nah, berarti ini salah. Salah ya. Yang A salah. Kita lihat yang sebelah yang ini. Yang ini dulu. Kita lihat seperti ini. Ibu jarinya, ini arah ibu jari. Salah ya. Salah. Gunakan genggaman tangan kanan. Ya. Ibu jari menunjukkan kuat arus listrik. 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Salah. Kemudian kita lihat yang ini. Yang bawah ini. Ya. Kita lihat yang ini. Kita lihat, nah ini betul ini. Jawabannya yang ini. Ini adalah arah arus listriknya, ini arah B-nya. Sesuai dengan tangan kanan menggenggam. Kita lanjut. Gambar garis gaya magnet yang benar adalah, nah masih sama soalnya. Maka jawabannya di sini kita lihat adalah sesuai dengan tangan kanan menggenggam adalah ini. Ini I-nya, ini B-nya. Oke. Kita lanjut. Nanti para siswa, para pemirsa bisa memperagakan sendiri. Pada gambar di bawah ini, jika saklar S kita tutup. Nah, ini positif. Saya dimulai dari ini ya. Positif, ini negatif. Arah arusnya dari sini. Nah, arah arus listriknya ini seperti ini. Sehingga di sini adalah, kita lihat ke sana kan. Nah, kemudian dari sini arahnya ke sini.
Nah, arahnya ke sini. Maka kita lihat yang AB dulu. AB berarti menurut genggaman tangan kanan, maka A adalah ditunjuk oleh ibu jari, berarti A adalah kutub utara. Kemudian ini B kutub selatan. Sedangkan di sebelah sini, menurut genggaman tangan kanan, D adalah yang ditunjuk ibu jari. Berarti ini utara, ini selatan. Nah, jadi A adalah utara, B selatan, C selatan, D utara. Lihat soal berikutnya. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elektromagnet. Kecuali, di sini ada kata kecuali. Elektromagnet, ya, besar kecilnya elektromagnet dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah banyaknya lilitan. Semakin banyak kekuatan elektromagnet, semakin besar. Kemudian besar arus listrik yang digunakan. Semakin besar arus listrik yang digunakan, elektromagnet semakin kuat. Kemudian diberi inti besi di dalamnya. Nah, maka yang salah adalah luas penampang kawat. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Beberapa penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari adalah, kita lihat, bel listrik apakah merupakan penerapan elektromagnet? Ya. Saklar listrik itu relay, ya. Ya. Saklar listrik. Kemudian telepon kabel, ya. AC, nah AC tidak, ini salah. Ini salah ya AC-nya. Mana? Kemudian yang sebelah sini, bel listrik ya, saklar listrik ya, dispenser salah, dispenser ini salah. Telepon kabel ya. Bel listrik ya, saklar listrik ya, telepon kabel ya, pompa air yang salah. Ini pompa air ini bukan elektromagnet. Ini pompa air ini gaya Loren, ya. Bel listrik ya, saklar listrik ya, dan telepon kabel nih. Jawabannya ini. Oke, di sini untuk yang ini tadi untuk pompa air ini cenderung ke gaya Lorennya. Ya. Oke, kita lanjut. Apabila kita membawa kompas dari khatulistiwa menuju kutub bumi, maka kompas itu akan condong ke bawah atau ke atas, miring, ya. Kecondongan ini karena tertarik oleh kutub magnet bumi. Sudut yang dibentuk dari kecondongan kompas terhadap arah horizontal ini disebut sudut inklinasi. Sudut inklinasi. Nih, gampang, ini teori aja nih. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Antara kutub utara magnet bumi dengan kutub selatan bumi tidak berimpit. Ini juga terjadi pada kutub selatan magnet bumi. Akibat hal tersebut, maka bila kita melihat kompas menunjukkan arah selatan, ini berarti tidak menunjukkan persis arah selatan, tetapi mengalami penyimpangan sedikit dari kutub selatan bumi. Penyimpangan ini membentuk sudut yang disebut dengan apa? Masih ingat? Sudut deklinasi. Sudut apa? Deklinasi. Deklinasi. Ya, sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah jarum kompas dengan arah utara selatan geografis bumi. Nah, sudut deklinasi. Kalau sudut inklinasi tadi dibentuk oleh kecondongan
jarum kompas dengan horizontal bumi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sifat kemagnetan suatu logam dapat dihilangkan dengan cara berikut. Nah, tadi sudah ini, yaitu dipanaskan, ya, kemudian dijatuhkan. Ini jatuhkan berarti dipukul-pukul ya, sama ya. Kemudian dialiri arus bolak-balik. Nih, intinya menjadikan magnet elementer, penyusun magnet itu menjadi tidak teratur. Kita lanjut. Arah garis gaya magnet bumi adalah arah garis gaya magnet bumi. Karena magnet bumi itu, kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan geografis bumi, ya, berada di dekat kutub selatan geografis bumi, maka arah garis gaya magnet bumi itu kalau dilihat dari kutub geografis bumi berasal dari kutub selatan geografis bumi. Kita lihat. Kita lihat yang ini dulu, benar atau salah. Dari kutub selatan bumi berakhir di kutub utara bumi. Dari kutub selatan bumi berakhir di kutub utara bumi. Betul ya ini ya. Kita lihat yang berikutnya, apa ada yang lebih tepat. Yang bawahnya coba. Dari kutub selatan magnet bumi berakhir di kutub utara bumi, salah. Kutub selatan magnet bumi. Harusnya dari kutub utara magnet bumi, ini salah. Dari kutub utara bumi, salah ya. Di dekat kutub utara bumi itu kutub selatan magnet bumi, ini salah. Dari kutub selatan magnet bumi, salah. Salah juga. Jadi jawabannya yang ini. Tadi. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar di atas. Jika magnet batang digerakkan menuju ke arah mana gerak jarum galvanometer tersebut? Nah, sekali lagi, untuk mengetahui ke arah mana gerak jarum galvanometer, maka yang pertama adalah kita harus ingat hukum Lenz. Hukum Lenz ini adalah bahwa kumparan ini akan menolak ya, garis gaya yang dihasilkan kumparannya akan menolak ya, magnet yang mendekati. Kalau yang mendekati adalah kutub utara, maka di sini akan menolak, berarti di sini akan menjadi kutub utara juga. Ini ada menjadi kutub utara. Ya. Utara berarti ini selatan. Kalau ini utara, K itu utara, L itu selatan, berarti kalau kita menggunakan genggaman tangan kanan, maka ibu jari itu menunjukkan K-nya, ya, menunjuk ke K, karena K utara. Ya. Sehingga arah dari arus listriknya adalah, ke atas ini ya, ke atas gini. Nah, begini arah arus listriknya. Ini menunjukkan arah genggaman tangannya. Nah, berarti kalau begitu ya, arus keluar dari B, berarti B itu positif, A itu negatif. Maka galvanometer tersebut akan bergerak ke sini. Nah, ke arah B. Sekali lagi, galvanometer akan bergerak ke arah B. Nih, bisa dipahami ya. Jadi, tidak galvanometer itu bergerak ke arah A, karena yang positif adalah B. Maka jarum galvanometer bergerak ke arah B. Kita lihat soal berikutnya. Coba kalau kita lihat ini. Ada ya seperti ini ya. Ini kumparan, kemudian apa namanya? Ini K-nya di sini maksudnya ya. Maka ketika kutub utara dimasukkan diarahkan gerakan ke K, maka K akan berubah menjadi utara. Ini utara ya.
Sehingga kalau ini utara, nah, arah arus listriknya adalah K itu berarti ditunjuk oleh ibu jari. Berarti karena K ditunjuk oleh ibu jari, arah arus listriknya seperti ini. Sesuai genggaman 4 jari yang lain. Kalau begitu, ini arah arus listriknya ini. Berarti di sini adalah plus, di sini negatif. Nah, berarti arah gerakan galvanometer ketika magnet ini dimasukkan, ya, digerakkan menuju K tadi, ini K-nya ini ya, K, maka gerakannya adalah ke kiri, ke sana. Oke, jadi tadi yang ke kanan sudah ada di soal 026, yang ke kiri sekarang yang berada di soal 27. Nanti bisa dipelajari lagi. Oke, kita lanjut. Medan magnet pada elektromagnet semakin besar jika untuk memperkuat kekuatan magnet, apa yang dilakukan? Nah, seperti itu kira-kira soalnya. Ya. Kuat arus dan diameter kumparan diperbesar. Ada diameter kumparan. Ini salah ya, diameter. Ini tidak mempengaruhi. Beda tegangan, beda potensial diperbesar, dan jumlah lilitan dikurangi. Jumlah lilitan dikurangi. Ini salah. Diameter diperbesar, tegangan listrik diperkecil. Ini salah. Tegangan listrik diperkecil. Ini salah. Jumlah lilitan diperbanyak dan kuat arus diperbesar. Jawabannya yang D. Oke. Jadi medan magnet pada elektromagnet semakin besar itu jumlah lilitan diperbanyak, kuat arus diperbesar, juga menambahkan inti besi lunak di dalam kumparan. Kita lanjut. Seorang siswa melakukan percobaan membuat magnet dengan menggunakan alat dan bahan yang terangkai seperti gambar berikut. Oke, kita lihat. Setelah besi IG dan besi KL menjadi magnet, kemudian ujung-ujungnya saling didekatkan, maka lukisan garis gaya magnet yang benar ditunjukkan oleh titik-titik. Kita lihat. U bergeraknya ke arah J, maka J menjadi bermuatan berbeda, berarti ini S. Ini U. Sedangkan ini plus, seperti ini arah gerakannya, genggaman tangannya adalah seperti itu, berarti K ditunjuk oleh ibu jari, berarti K itu utara, L selatan. Ya. Sekali lagi, dengan menggunakan tangan kanan menggenggam, maka K itu ditunjuk ibu jari, 4 jari yang lain arahnya seperti arah putaran arus listrik, maka K adalah utara, L adalah selatan. Kita lihat. J dan K tarik-menarik dari J menuju K. J itu adalah S, keluar S, salah ya, yang A salah. Jadi ini salah, karena ini arahnya salah. K itu juga, K itu utara. Ya. Kemudian B, J itu adalah selatan, L itu selatan. Tolak menolak, arahnya masuk. Oke, betul ya. Oke, arahnya masuk, betul. Ya. I itu utara, salah, ini salah ya. Ini salah, masuk ya. L itu selatan, ini salah. Oke, kita lanjut. Perhatikan elektromagnet pada gambar berikut. Nah, kita lihat. Bentuk dan arah medan magnet yang benar adalah titik-titik. Kita lihat. Sekali lagi, kalau untuk lihat, itu harus dimulai dari
kutub-kutub baterainya. Ya, karena ini akan menunjukkan arah arus listriknya, arah putaran arusnya nanti kemana? Arah putaran arusnya ke bawah ini, ke sini. Nah, sehingga genggaman tangannya kalau dilihat dari sini, ya, maka skrup diputar ke kanan. Ya, berarti kalau skrup diputar ke kanan, berarti ini adalah utara. Utara, ini kok garisnya masuk arahnya, berarti salah. Salahnya, salah. Kemudian ini tadi seperti ini plus, ini min. Ya, sama ya ini, sama seperti ini, berarti ini utara, ini selatan. Berarti keluar dari utara menuju selatan. Oke, betul ini. Oke, betul. Apakah masih ada yang betul? Kita lihat untuk yang nomor 4. Dan nomor 4. Ini plusnya yang sebelah sini. Ini arah gerakan, arah arusnya seperti ini. Maka utaranya adalah yang ini. Ini utara. Berarti ini salah. Salah. Ini plus, min, ini gerakannya seperti ini, berarti utaranya adalah ini utara, ini selatan. Berarti 3 juga betul ya. Ini juga betul. Jadi jawabannya 2 dan 3. 2 dan 3. Oke, kita lanjut. KL dan MN adalah logam baja. KL dililiti kawat yang dialiri arus listrik dan MN didekatkan pada magnet seperti gambar. Nah, kita lihat. Nah, ini KL, ini plus, ini min. Oke, ini arah arusnya, sehingga arah arus yang melilit itu ini. Ya. Ini merupakan arah arusnya. Sehingga kalau demikian, maka L adalah kutub dengan genggaman tangan kanan. L ditunjuk oleh ibu jari. 4 jari yang lain merupakan arah putaran arus. L ditunjuk ibu jari berarti L adalah utara. K adalah selatan. Kemudian, tadi ini magnet, ini S, berarti ini U. Nah, berarti ini apa? Ini S, ini U. Karena ini diinduksi, maka ini kutubnya berbeda dengan penginduksi. Kalau ini penginduksinya U, berarti ini S. Ketika ujung-ujung magnet saling didekatkan, bentuk garis gaya magnet yang benar ditunjukkan oleh, coba kita lihat, K dengan M. K itu S, M itu adalah U. Maka harusnya tarik-menarik ini salah. M dengan K. M itu U, K itu adalah S. Ini juga harusnya tarik-menarik, ini salah. N dan L. N itu adalah S, L itu adalah U. Tarik-menarik. Berasal dari, keluar dari U menuju S. Berarti ini betul. Nah, ini jawabannya. Kalau K dan N coba betul enggak? K itu adalah S, N itu adalah S. Ini harusnya tolak menolak. Salah. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Gambar berikut menunjukkan arah induksi magnet yang benar akibat kawat penghantar berarus listrik I. Mana yang benar ini?
arah induksi magnetnya. Tanda silang itu menunjukkan arah menuju kita, meninggalkan kita ya, meninggalkan kita. Tanda titik itu artinya menuju kita, menuju pembaca. Silang itu meninggalkan pembaca, meninggalkan membaca. Nah, coba kita lihat I-nya ke kanan. Nah, kebalik ini ya, untuk yang ini kebalik. Mana tadi? Ini kebalik ini salah. Harusnya yang titik itu di atas, ya, harusnya yang titik itu di atas ini, yang silang di sini harusnya. Ini sama ya. Ini kebalik juga. Ini harusnya yang bawah ini juga kebalik, ini kebalik ini. Harusnya ini titik, di sini yang silang. Ini harusnya, maka ini salah. Coba kita lihat yang ini, yang atas ini coba kita lihat. Betul ya? Betul. Ini I, ini B. Ya. Dengan tangan kanan menggenggam, ya, maka putarannya seperti ini. Ya, putaran garis gayanya. Oke, kita lanjut. Pada sebuah bidang datar, di antara dua buah kutub magnet U dan S ditempatkan sebuah kawat berarus I. Kawat tersebut akan mendapatkan gaya Lorentz yang arahnya titik-titik. Nah, arah gaya Lorentz. Sekali lagi, medan magnet keluar dari utara menuju selatan. Ini adalah B-nya dulu. Kita gambar B-nya dulu. Ini B. Arah medan magnetnya. I-nya ini. I-nya arahnya ke atas sana. Dengan menggunakan aturan tangan kanan atau menggunakan skrup diputar dari I ke B, ya, skrup diputar dari I ke B. Coba kita lihat, maaf, ini I, B-nya ke sana, skrup diputar dari I ke B, berarti gerakan skrup ini I ke B berarti ini ke kanan ya putarnya, gerakan skrupnya maju, maka di ke sana adalah F-nya. Nah, maka F-nya adalah meninggalkan pembaca. Maka F-nya adalah meninggalkan, itu simbolnya apa tadi? Silang. Ini F-nya. Nah, di sini F-nya adalah meninggalkan pembaca. Nih, bisa dipahami? Kita lanjut, masih ada sedikit soal. Ketika elektron-elektron mengalir dari B ke A dalam kawat seperti yang ditunjukkan gambar, maka arah gaya Lorentz yang ditimbulkan pada kawat ke arah titik-titik. Arus elektron mengalir dari B ke A. Perlu diingat, arah arus listrik itu berlawanan dengan arah elektron. Berarti kalau elektron dari B ke A, arus listrik dari A ke B. Nah, arus listriknya ke atas ini. I-nya ke atas, ini I. Ini dari A, ini B ke atas ya. Kemudian utara selatan di sini, ini magnet. Maka arah, jadi ini tadi I-nya ke sana, ke atas, ya, dari A ke B. Kemudian ini adalah B-nya, ya, kuat medan listriknya, kuat medan magnetnya, B. Arahnya ke arah R, dari P ke R. Sama seperti tadi berarti ini ya. Ini B-nya. Skrup diputar dari I ke B. Nah, ke kanan lagi mutarnya, maka skrup akan bergerak maju yang menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Nah, ini. Maka arah gaya Lorentz-nya searah Chi, ke arah Chi. Ini F Lorentz-nya. Bisa dipahami? Kita lanjut.
Arah gaya lorentz yang tepat adalah titik-titik. Nah, coba kita lihat. Kalau seperti ini, kita lihat nomor yang ini ya. Yang A dulu kita lihat. I diputar ke B, I diputar ke B. Nah, skrup diputar ke B, dari ini berarti skrup diputar dari I ke B, arah putarannya ke kiri. Maka harusnya arah gaya lorentznya adalah menuju pembaca di sini. Titik ya harusnya ini. Berarti ini salah nih. Kalau ke sini salah. Oh, sebentar. 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 Ini mendekati kita ya, benar ya? Maaf. Ini mendekati kita, kok. Keterangannya mendekati kita. Oke, saya hapus dulu. Mendekati kita. Coba kita lihat yang ini, yang bawahnya. I diputar ke B, ke sana ya. Yang bawah ya. Maka ya sama, mendekati kita. Ini titik. Ini menjauhi. Salah. Ini tadi ada kata mendekati kita. Ya, betul ya. Nah, ini salah, jelas ini salah, ini jelas salah. Maka jawabannya adalah yang ini. Maaf, tadi ada gambar ini, karena biasanya gambar mendekati itu ya bulatan ada titik, itu mendekati. Di sini digambarkan, kalau tidak digambarkan dengan apa namanya, yang sebaliknya sana, kadang sok membingungkan. Tetapi di sini sudah ada keterangan mendekati kita, berarti betul. Oke, para pemirsa, dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa yang belum like, silahkan like, kemudian subscribe bagi yang belum, dan nyalakan tombol loncengnya, share jika dirasa video ini bermanfaat, dan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.